4 hari ya menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita sudah bersiap untuk menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, tentunya dengan penuh sukacita, karena kita akan mendapatkan banyak sekali fadilah di bulan-bulan ini. Dan untuk pemanasan, karena dalam Quran di antara ya tujuan menjadi saum itu adalah la'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di pagi ini kita akan bahas tentang fadilah menjadi orang yang bertakwa. Ada 5 keuntungan nanti ya, 5 keuntungan bagi siapapun yang menjadi orang bertakwa, dan kita berupaya agar kita menjadi bagian dari orang bertakwa sehingga mendapatkan keuntungan yang sebagaimana Allah beritakan dalam Al-Quran. Baik, sebelum kita kepada poin-poin 5 keuntungan menjadi orang bertakwa, sedikit singkat kita akan review ya, atau kita bahas sedikit saja tentang pengertian bertakwa. Takwa ini secara bahasa etimologi berasal dari kata waqayaki wiqayatan, artinya adalah menjaga, memelihara, melindungi. Nah, gitu. Maka secara bahasa takwa bisa diartikan dengan perlindungan, gitu ya, menghindari sesuatu yang membahayakan diri kita masing-masing. Itu adalah makna takwa secara bahasa. Nah, masih secara bahasa ada dialog yang masyhur gitu ya tentang takwa ini, dialog antara Umar dan Ubay gitu. Suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay gitu, ya Ubay, ma huwa taqwa? Kata Umar, Ubay, apa yang disebut dengan takwa? Kemudian Ubay balik bertanya, mungkin ya menurut saya Ubay punya persepsi bahwa Umar ini bukan sedang bertanya tidak tahu gitu, sekelas Umar kok nggak tahu itu takwa gitu ya. Maka Ubay paham Umar tahu, maka Ubay bertanya kembali gitu ya. Ya Amirul Mukminin, kata Ubay, amma salakta tariqan yaltamisu fihi sauk. Amma salakta tariqan fihi sauk. Wahai pemimpin orang beriman, apakah engkau pernah berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri? Qala, bala, tentu pernah. Kata Ubay, famadza fa'alta? Apa yang saat itu Anda lakukan? Kemudian Umar berkata, menjawab, usyammiru ansaqi wa anzuru ila mawadi'a qadamaya wa qadimu qadaman wa akhiru ukhran. Aku menyingsingkan selangku dan aku melihat tempat-tempat yang akan aku injak. Kemudian aku melangkah pelan-pelan, selangkah-selangkah, karena khawatir takut tertusuk duri. Qala Ubay, kemudian Ubay berkata, fadzalika huwa taqwa. Umar, itulah yang disebut dengan takwa. Jadi dialog antara Umar dan Ubay ini sedang ya menampilkan sebuah topik makna takwa perspektif bahasa etimologi. Jadi persepsi Ubay itu adalah takwa itu berhati-hati ketika berjalan agar tidak terluka. Nah, begitu.
Esensinya apa? Takwa itu adalah berhati-hati dalam kehidupan agar tidak terjerembab kepada hal-hal yang membahayakan diri. Maka makna bahasa ini kalau dipahami universal bisa. Ya. Orang yang akan selamat itu orang yang berhati-hati. Pakai kendaraan. Yang berhati-hati itu cenderung akan selamat ketimbang yang kebut-kebutan. Nah, itu satu. Walaupun nanti ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan dengan apik, dengan berhati-hati, tidak sembarangan makan. 4 sehat, 5 sempurna, 6 sebeh. Maka dia cenderung akan punya tubuh yang sehat. Karena dia apik, berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Orang yang berhati-hati dalam aktivitas, dalam berolahraga dan sebagainya, ya, orang yang berhati-hati mengatur keuangannya secara umum, ya, orang yang berhati-hati itu, orang yang apik itu akan dekat dengan keselamatan, dengan kemenangan, dengan kesuksesan. Itulah makna esensi takwa yang kemudian diketengahkan oleh dialog antara Umar dan Ubay. Nah, dari sekian makna takwa, para ulama memberikan sebuah kesimpulan. Ya. Apa kesimpulannya? Sederhana. At-taqwa huwa ja'lun nafsi fi wiqayatin mimma yu'simu. Takwa itu adalah menjadikan diri kita fi wiqayatin, berada dalam proteksi, berada dalam perlindungan mimma yu'simu, dari apa-apa yang berakibat dosa. Nah, esensinya itu, jadi di antara banyak makna takwa yang disampaikan oleh para ulama ini yang kemudian menjadi intisarinya takwa. Ja'alun nafsi fi wiqayatin mimma yu'simu, menjadikan diri kita berada dalam perlindungan dari apa yang berakibat dosa. Bukan hanya menghindar dari dosa, tapi menghindari pencetus, ya, pemantik, penyebab wasilah dosa. Baik. Pertanyaannya kita akan lanjut kepada 5 poin tadi, ya. 5 poin keuntungan menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama yang masyhur, surat At-Tolak ayat 2. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi yang pertama adalah apa? Makhrajan. Barang siapa orang yang bertakwa, maka Allah akan jadikan, Allah akan buatkan, Allah akan hadirkan baginya makhrajan, jalan keluar. Maka hari ini kalau kita banyak masalah hidup, banyak beban hidup yang berat, satu di antaranya selami hati kita masing-masing, sejauh mana kita sudah menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa oleh Allah dijanjikan, dihadirkan makhrajan, solusi, jalan keluar. Ada salah satu tafsir yang menjelaskan, ini cukup unik, ya. Makhrajan itu adalah begini. Beliau kemudian memberikan analogi. Apa namanya itu? Biawak, ya. Biawak atau komodo gitu, ya. Seperti itulah. Reptil. Dia kemudian menggali lubang. Menggali lubang. Setelah besar lubangnya, kemudian dia masuk hendak untuk berhibernasi gitu. Atau hendak untuk tidur dalam sekian waktu. Kemudian si biawak ini
menutupi pintu masuknya. Jadi lubang yang dia tadi kemudian bikin, dia kemudian tutup kembali gitu. Sampai rapat, sampai lubangnya tidak ada. Kemudian dia menyisakan titik, ya, lubang kecil. Ya. Dia kemudian membuat atau menyisakan lubang kecil yang memang kejauhan gak akan kelihatan. Nah, apa fungsi lubang ini yang dia sisakan? Gak semua kemudian ditutupi. Kata ulama tersebut bahwa lubang itu adalah nanti ketika dia sudah terbangun, ketika biawak ini kemudian ingin keluar, ya, maka dia akan mencari lubang kecil tersebut, kemudian dia tanduk-tanduk oleh mulutnya, kemudian berproses berlama-lama, kemudian pada akhirnya kemudian hancurlah penutup lubang tersebut yang dia buat, dan akhirnya dia kemudian bisa keluar. Nah, kata ulama tafsir tersebut, lubang kecil yang disisakan oleh biawak itu adalah makhrojan. Baik, sebelumnya ini ada teman-teman, oke, Ustaz Bujur Rahmal Hakim, Ustaz Fauzi, ya, ex Kumarta, sudah komen di Facebook. Kang Termansah juga di Ciwidey menyimak, Masya Allah. Ustaz Darwin juga sedang menyimak. Ami Arkan juga salam. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi di udara. Baik. Bagi Martamania juga yang sedang mau berangkat, boleh nanti stay tune-nya di Facebook saya, ya, sedang online. Lanjut ya, lanjut. Jadi satu di antara racil itu cukup, saya kira cukup eksklusif, ya, unik gitu ya. Disebut dengan makhraj itu adalah lubang kecil tadi yang disisakan oleh biawak untuk nanti dia keluar, ya, setelah dia berhibernasi atau setelah dia tidur. Nah, artinya apa? Artinya adalah gitu, Allah itu sudah menyiapkan, tanda kutip ya, lubang kecil yang harus kita cari, yang ketika sudah ketemu dan kita upayakan mendobraknya, maka nanti akan menjadi lubang yang besar dan kita bisa keluar dari permasalahan kehidupan dengan wasilah ketakwaan ini. Jadi itu yang pertama. Ketika hari ini kita banyak kesulitan, ketika hari ini banyak beban hidup yang menghimpit, satu di antaranya adalah agar Allah berikan makhrajan, kita harus menjadi orang yang bertakwa.